ke depan, sekarang dan ke depan. Nah, berikutnya ya, mengapa ada Education for Sustainable Development? Ya, karena saya kira semua sudah paham bahwa kita ini ya masih menghadapi VUCA world, ya, volatility, ya, banyak berubah, ya, ada banyak ketidakpastian, sangat kompleks dan sangat ambigu. Ya, maka pendidikan kita nih harus kita arahkan bagaimana anak-anak didik kita dapat hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Bagaimana anak-anak kita, generasi kita yang kita cetak sekarang dan ke depan itu bisa staying positive in the VUCA world. Nah, itu yang harus menjadi tantangan kita semua. Tantangan pendidikan ke depan itu seperti begini. Ya. Bukan hanya kita, dunia pendidik yang memikirkan bagaimana caranya mengatasi VUCA. Ya. Nah, dunia secara keseluruhan melalui PBB, ya, United Nations, juga berpikir bagaimana caranya kita menghadapi globalisasi yang luar biasa, kencengnya. Kenapa? Karena globalisasi ini memberikan dampak yang tidak sedikit kepada perubahan lingkungan, kepada perubahan tatanan dunia. Ya, oleh karena itulah maka kemudian UN ya melalui the Global Goals 17 tujuan dunia itu kemudian mencanangkan 17 tujuan. Ya, salah satu tujuannya adalah kualitas pendidikan. Itu tujuan yang nomor 4. Ya, nah inilah concern kita, orang yang bergerak dalam dunia pendidikan. Kita tidak boleh diam saja. Ya, guru-guru, calon guru, dosen penghasil guru juga harus bergerak ke arah sini. Ya, pembelajaran harus kita arahkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Kenapa? Kualitas pendidikan itu menjadi yang paling utama. Kalau kualitas pendidikan tidak bagus, maka nomor 1 ya sampai dengan nomor 17 itu tidak mungkin bisa tercapai dengan mudah dan dengan cepat. Ya, oleh karena itu menurut saya ya kualitas pendidikan menjadi nomor 1 yang harus menjadi concern kita, concern orang tua, concern guru, concern perguruan tinggi, concern pemerintah. Ya, pendidikan ini menjadi nomor 1. Pendidikan yang bagus ya bisa serta-merta menghilangkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang ada di sini. Ya, poverty, ya, kelaparan, kemudian kesehatan, ya, gender equality, clean water and sanitation. Itu juga nanti akan dengan sendirinya terkikis. Ya, kekurangan-kekurangan atau dampak-dampak negatif dari perkembangan global itu terkait dengan 3 hal utama ini nanti ya itu akan dapat terkikis kalau kita meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, kalau kita melihat 17 tujuan ini sebenarnya 3 hal yang utama ini diikat di dalam 3 hal yang utama ya, yaitu environment, ya, kemudian sosial dan ekonomi. Environment itu lingkungan tadi ya, ada laut yang bagus, lingkungan yang bersih, green, forestry dan segala macam. Sosial, ya, misalnya saja social justice, kemudian tadi ada kehidupan bermasyarakatnya, kesehatannya, itu kaitannya dengan sosial. Ekonomi tentu saja berhubungan dengan no poverty, no hunger. Ya, itu kaitannya dengan ekonomi. Jadi kalau begitu, pendidikan itu harus menitik beratkan pada 3 hal yang utama, yaitu perbaikan lingkungan, perbaikan kondisi sosial masyarakat, dan perbaikan ekonomi. Nah, ini sebenarnya ya tujuan pendidikan itu harus diarahkan pada 3 hal yang utama. Inilah yang kita sebut sebagai Framework Education for Sustainable Development. ESD. Ya, nah, jadi itu ini. Nah, jadi kemana kalau begitu pendidikan itu akan kita arahkan? Ya, bukan hanya sekedar literasi sains saja.
Literasi sains sudah lewat. Ya, bukan hanya kita mengajarkan pengetahuan, sikap, keterampilan fisik, tetapi kita harus mengajarkan kepada mereka new literacy. Ya, kenapa? Karena ada global, ya, perkembangan global. Ada data literasi, teknologi literasi, mankind literacy. Itu yang harus kita latihkan kepada anak-anak. Untuk apa? Dengan literasi ini, maka kita bisa membangun cognitive skills. Ya, cognitive skill itu apa? Keterampilan berpikir yang kita sebut dulu itu sebagai higher order thinking skills. Ya, nah semuanya ini untuk apa sebenarnya? Untuk memastikan bahwa ya kita makhluk Tuhan yang ada di atas dunia itu bisa bisa belajar sepanjang hayat. Ya, tidak tergantung lagi kepada sekolah. Ya, tidak harus selalu dalam sekolah formal, ya. Dengan memberikan kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan, berpikir tingkat tinggi, keterampilan teknologi, keterampilan pengolahan data, keterampilan bagaimana kita hidup bersosial, ya, bersosialisasi di masyarakat, maka kita yakin anak-anak kita, generasi yang akan datang bisa menjadi pebelajar-pebelajar sepanjang hayat. Ya, nah, jadi itu kurang, tidak cukup. Kegiatan-kegiatan di luar, ya, yang kaitannya dengan pengabdian kepada masyarakat, ya, kegiatan-kegiatan atau ekstrakurikuler, itu akan mendorong generasi kita itu mampu lebih mengasah lagi keterampilannya dalam hal problem solving skills dan entrepreneurship, ya, dan kewirausahaan. Karena tujuan kita tadi 3, ya, lingkungan, ya, masyarakat, kesehatan, ya, kemudian social justice dan kesejahteraan. Ya, maka dengan membangun keterampilan-keterampilan itu, maka kita berharap ya anak-anak kita akan go global, akan mampu menghadapi perkembangan global bagaimanapun fukanya. Ya, bagaimanapun ketidakpastiannya, anak-anak kita harus bisa menghadapinya. Ya, maka itulah yang kita sebut sebagai Education for Sustainable Development, ESD. Ya. Nah, ya, mengarahkan mahasiswa yang calon guru ini memilih konten-konten yang utama yang harus kita pastikan mereka punya. Ya, itu yang terpenting. Ya. Nah, yang terpenting di dalam belajar IPA sebenarnya adalah berorientasi pada kompetensi sekarang ini. Ya, kita prioritaskan kepada forces, ya, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Ya, itu 4 hal yang utama. Ya, kemudian pastikan kita juga berorientasi pada multiliterasi. Nah, kalau kita ingin mencapai 17 global goals, ya, maka sikap value, ya, itu juga harus kita inikan. Betul, ya, pembangunan karakter. Sekarang ini yang sedang rame-ramenya pemerintah, ya, Kemdikbud itu mempromosikan itu karakter building. Di mana karakter building? Itu yang harus utama, lebih utama. Makanya saya kasih merah nih, ya. Ada tanggung jawab, ada saling menghargai, ada peduli lingkungan. Itu adalah sikap-sikap yang perlu kita pupuk pada anak-anak. Ya, kita memang kehilangan masa 2 tahun yang luar biasa untuk ini sikap. Karena dengan daring, ya, selama pandemik itu luar biasa. Ya, kita susah sekali mengontrol sikap dengan daring. Sikap itu harus dikontrol melalui pengamatan visual kita sehari-hari di sekolah seperti apa dan segala macam, ya. Nah, itu yang sulit kita lakukan. Nah, Ibu dan Bapak, mari, ya, dari saat sekarang, karena kita sekarang sudah boleh luring lagi, ya, mari kita fokus pada sikap, value, dan karakter ini. Karena dengan karakter, dengan sikap, dengan value ini tadi, ya, maka ya dunia akan menjadi lebih ramah, lebih hijau. Saya yakin seperti begitu. Ya, nah, jadi ya pembelajaran seperti apa sih kalau begitu?
tidak cukup dengan hanya inquiry based. Tidak cukup dengan PBL, tidak cukup dengan PJBL, project based, tidak cukup dengan discovery. Ya, kita harus menggunakan berbagai pendekatan yang mengakomodasi 17 tujuan itu. Ya, jadi bukan hanya literasi sains, ya. Inquiry project problem itu ke arahnya itu ke literasi, ya. Tetapi kalau kita memadukannya dengan berbagai pendekatan yang bisa transdisiplin, multidisipliner, ya, ada socio-scientific issue, ya, ada isu-isu sosial, ya, kemudian dengan menggunakan ICT based, kontekstual dan STEM, ya, maka ini menjadi saling melengkapi. Ya, nah dalam kesempatan ini saya akan lebih fokus pada STEM. Ya, ini permintaan panitia, saya harus berbicara tentang STEM. Penelitian STEM saya ini saya mulai sejak tahun 2014. Ya, jadi saya bersama-sama dengan mahasiswa waktu itu masih di Universitas di UPI ya. Nah, kita melakukannya dan sampai sekarang saya melakukannya. Ya, melakukan tentang penelitian. Nah, ini kemarin saja di UPI itu ada seminar internasional, ya. Jadi mungkin mudah-mudahan tahun depan ini Prodi Pendidikan Biologi bisa menyelenggarakan seminar internasional seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Rektor ya. Nah, jadi ini kemarin saja, ini dan kemarin dan hari ini ya sedang seminar, ya. Jadi Chris Merrill juga berbicara tentang STEM education. Tetapi ya saya mencermati ya memaknai presentasi. Kelihatannya orang dari luar itu memandang Indonesia itu belum tahu apa-apa tentang STEM. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan saya, kenapa ya orang-orang dari luar negeri, dari Amerika, kemudian dari Jerman berpikir bahwa Indonesia itu nggak tahu STEM? Saya bilang ya, di Indonesia ini STEM sudah kita ini kan. Tetapi kenapa? Nah, mengapanya ini kalau saya boleh menjawabnya? Karena ya hasil bisa tetap saja ya anak-anak kita ini masih ada di bawah. Ya, kemudian penilaian terhadap kesejahteraan ya tingkat ekonomi Indonesia ya itu masih tetap terpuruk di bawah banget gitu ya. Ya, jadi masih tetap kita ini ada pada developing country, bukan developed country. Jadi kita berharap kita ini menjadi developed country. Ya, katanya ya rencana jangka panjang kita, rencana sampai 2030 kita akan menjadi developed country di Asia minimal. Ya, jadi negara yang berkembang, negara yang maju. Kalau developing itu sedang berkembang. Ya, developed country itu yang sudah maju, ya. Nah, apakah akan tercapai itu? Nah, jadi itulah menjadi tantangan kita juga, ya. Nah, jadi apa STEM education itu saya kira semua sudah tahu, ya, bahwa STEM itu adalah pembelajaran integratif, ya, yang memadukan untuk dari sisi sains, ya, dari sisi sains kita, maka STEM itu adalah pembelajaran sains, ya, yang diintegrasikan, dikolaborasikan dengan teknologi, engineering, and math, ya tuh, ya jadi kita memadukannya, ya tidak di dalam disiplin yang terpisah, tetapi ya dibuat di dalam satu disiplin yang menjadikannya ya pembelajaran itu menjadi satu dinamika dan pembelajaran yang terus ya berkelanjutan. Itulah STEM education, ya. Jadi bagaimana sih, mengapa kita harus melakukan pendidikan STEM? Ya, nah, karena pendidikan STEM itu mengaitkan perkembangan. Jadi kita tidak hanya belajar sains saja. Sains itu untuk apa? Untuk hidup, gitu ya. Untuk dikaitkan dengan teknologi dan industri. Ya, maka itulah pembelajaran STEM. Ya, jadi dengan pembelajaran STEM ini berarti sains ya diintegrasikan dengan teknologi rekayasa dan matematik ya dalam meaningful learning. Ya. Sehingga harapannya setelah belajar sains ya, siswa itu bisa mikir, aduh, saya sudah tahu nih tentang ini. Saya nanti mau bikin ini, ya. Jadi muncullah kreasi baru.
muncul ya produk-produk baru yang bisa secara secara finansial ya dan akhirnya ya ujungnya itu ya mampu menghadapi globalisasi. Ya, itulah yang kita sebut sebagai pembelajaran STEM. Gimana sih langkah-langkahnya pembelajaran STEM? Ini saya ingin menunjukkan perbedaan antara STEM dengan hanya STEM saja gitu, hanya inquiry saja dengan STEM. Ya, STEM itu sebenarnya di dalamnya ada proses inquiry pada tahap pertama. Ya, pada tahap pertama ya kita misalnya mengidentifikasi masalah, ya masalah seperti apa, ya masalahnya itulah yang harus kita lihat, ya masalah yang harus kita lihat itu misalnya saja bagaimana saya bisa membuat satu alat ya yang bisa menghasilkan listrik. Ini di daerah terpencil misalnya, bisa menghasilkan listrik sendiri. Nah, itu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan dengan ujung-ujungnya itu membuat satu produk kreatif. Ya, prototipe. Ya, nah itu pertanyaannya seperti begitu kalau STEM. Ya. Nah, untuk menjawab itu tentu anak-anak itu kan harus misalnya bertanya, listrik itu emangnya apa sih? Bagaimana cara menghasilkan arus listrik? Ya, listrik itu seperti apa? Ya, kemudian nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan, ada AC, ada DC, ya itulah ya. Jadi untuk memecahkan masalah itu kita memerlukan langkah proses inquiry, menemukan konsep dulu, ya. Nah itulah proses inquiry di awal pembelajaran STEM ini. Ya, jadi proses inquiry-nya pakai problem solving, pakai problem based learning, pakai discovery learning boleh di sini tuh ya ininya modelnya. Nah, setelah itu baru kita kembali. Sekarang kita sudah tahu apa itu listrik, bagaimana listrik dihasilkan. Ya, sumber-sumber listrik itu sumber-sumber energi yang dapat membangkitkan listrik itu saya tahu ini. Oke, kalau begitu, saya akan mencoba menghasilkan listrik dari alat yang akan saya buat. Gitu, ya ininya. Nah, siapa yang mengusulkan ide ya, desain dari alat yang menghasilkan listrik? Bukan guru. Ya, bukan yang seperti ini kita lakukan. Jadi, anak-anak siapkan satu ini kabel, dua apa dan segala macam terus tiga. Bukan seperti begitu. Biarkan anak-anak sendiri yang menemukan desainnya, ya, yang menemukan bahan-bahannya kira-kiranya apa ya. Ya, kenapa kok anak-anak? Bagaimana caranya anak-anak tahu? Sekarang zaman modern, gunakan IT, lihat di internet, mereka pasti akan tahu. Ya, cari di internet membuat sumber atau membuat energi listrik yang mudah. Langsung klik ya, googling saja gitu, keluar banyak sekali. Pada saat dia melihat banyak sekali, dia akan memilih mana kira-kiranya ya yang visible untuk dia. Gitu. Itulah proses design engineering EDP, ya, design engineering processes. Ya. Nah, jadi anak-anak membuat langkah-langkah, melakukan langkah-langkah itu. Ya. Benar ya, saya coba gambarkan gitu ya. Terus bagaimana ya kira-kira berapa ininya ya, berapa ya voltase yang harus dihasilkan, bla bla bla. Itu kan mereka itu menggunakan rumusan-rumusan, misalnya V sama dengan V sama dengan I kali T kan gitu ya, menggunakan rumus-rumus matematik tuh di situ itu. Ya, kalau saya mau menghasilkan listrik dengan sekian volt itu berapa ya arus yang harus dihasilkan, bla 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 gitu. Nah, itu di situ itu dia akan melakukan proses designing, proses perencanaan. Ya, setelah di ini, tentu pada saat dia ini, dia pasti akan tanya ke guru, "Pak, kalau ini gini gini ini." Guru harus lebih tahu. Ya, guru harus lebih tahu itu ininya. Guru harus lebih siap. Kalau misalnya anak memilih hal-hal yang extraordinary, ya, yang tidak seperti biasanya ada di dalam praktikum, guru harus cepat tanggap. Oh, ini bisa dilakukan, ini dan segala macam. Ya, jadi guru yang mengarahkannya sehingga minimal ya, jangan terlalu gagal nanti prototipenya, gitu ya. Bahwa kegagalan itu ada, mesti ada, gitu ya. Tapi jangan terlalu gagal. Jadi itulah gunanya guru, memfasilitasi. Oh jangan nak, ini kalau voltasenya terlalu besar, ini nanti akan alatnya itu akan meledak, bla bla bla, dan segala macam.
Ya, nah setelah itu baru membuat prototip, kemudian dibuat, diuji coba, nyala, asiknya bukan main kalau anak-anak menemukannya sendiri. Dia mendesain sendiri, membuat prototipnya sendiri, ternyata hasil prototipnya itu bagus, luar biasa. Ya, maka setelah itu dia komunikasikan. Itulah langkah-langkah pembelajaran di dalam STEM. Ya, jadi pasti di dalam pembelajaran STEM itu multi resources, multimedia, multimoda assessment juga. Ya, karena yang diakses itu bukan hanya literasi sains, mungkin literasi STEM. Ya, bagaimana kemampuan seorang itu mengaitkan sains dengan engineering-nya, mengaitkan sains dengan teknologinya, mengaitkan sains dengan matematiknya. Pada saat diuji coba misalnya ternyata ini terlalu panjang. Nah, kalau anak yang sudah ini tadi berapa panjangnya? 10. Kalau 10 itu misalnya dihasilkan arusnya sekian atau voltasenya sekian. Oke, kita pendekkan atau kita panjangkan. Gitu. Itu ya. Jadi proses matematiknya itu jalan di situ. Itulah yang kita sebut pembelajaran STEM. Ya, Bu, kalau gitu mah saya juga suka di kelas. Ya, mungkin saja ada banyak guru yang sudah melakukan itu di sekolah, tapi tidak menyadari bahwa itu adalah pembelajaran STEM. Atau kalau saya sih seringnya lihatnya di PPG itu ya, Ibu dan Bapak dan para mahasiswa, di PPG itu katanya ini pendekatan STEM. Tetapi ya di dalam ininya ada LKS. LKS-nya dituliskan di situ, bahan-bahan alatnya apa, bahannya apa. Itu mah bukan STEM. Ya, kalau STEM itu tanpa LKS biasanya. Mereka yang buat LKS sendiri. Bahannya apa, mereka yang berikan. Sehingga produk akhirnya kemungkinan boleh jadi berbeda. Tidak apa-apa berbeda. Perbedaan adalah pembelajaran. Ya, jadi kalau nanti kelompok yang satu menghasilkan satu alat yang luar biasa, maka kelompok yang lain akan melihat, iya ya seperti begini. Oh begitu ya. Oh jadi harusnya kita itu kayak gitulah. Itu adalah proses belajar yang paling ya diharapkan. Jadi ada oh-ohnya, banyak ohnya. Oh jadi harus begitu ya. Oh jadi ya kita salah loh. Itu ya, itu mengevaluasi diri, self assessment itu akan menjadi muncul pada saat belajar STEM. Oh kita salah berarti ya tadi teh mestinya kayak gini loh supaya seperti gitu bagus ya. Enggak, nanti kita bikin lagi yang lebih bagus dari itu. Saya punya ide. Nah, ya itu adalah next idea. Ya bagus sekali kalau pembelajaran STEM ini memang diterapkan. Katanya STEM ini lama, itu ya banyak guru-guru yang mengatakan STEM ini lama katanya gitu ya. Nah kita bisa mengantisipasi, memang agak lama melatih berpikir, melatih berbuat, ya melatih membuat sesuatu jauh lebih lama dibandingkan dengan hanya memberikan materi recall presentasi guru beres selesai. Pasti lebih lama. Tapi itulah proses yang harus dilewati kalau kita mau anak-anak kita go global. Ya, ini tantangan kita. Ya. Nah, bagaimana caranya mereduksi ininya? Materi-materi yang tadi saya bilang yang tidak perlu kita berikan kelas, biarkan anak-anak mencari sendiri. Ya, jadi kita berikan materi-materi yang esensial pada saat proses inquiry, ya. Ini kan mereka apa sih listrik? Anak-anak ada yang tahu listrik? Coba googling sedikit, apa itu listrik? Bagaimana cara menghasilkan listrik? Nah, ya 5 menit, 10 menit mereka sudah tahu. Karena mereka bawa HP, mereka bawa laptop. Zaman sekarang belajar di sekolah, di SD pun kalau anak bawa laptop boleh. Kalau anak bawa HP untuk googling boleh, ya. Jadi jangan berpikir sempit lagi. Ya, jangan berpikir suuzon. Suuzon itu apa? Anak di bawah HP paling-paling juga lihat game di kelas. Nah, itu berarti guru yang kurang ini mengendalikan anak-anak. Kendalikan anak-anak itu supaya tidak googling game pada saat belajar. Ya, maka kita suruh mereka googling materi. Definisi saja, ya kita ini kan. Anak-anak coba famili krustase apa saja. Nggak usah kita sampaikan di kelas itu ya. Krustase ini. Anak-anak baca, tulis saja krustase di googling. Pasti mereka akan dapat semuanya. Ya, kita tinggal ini saja, pointer-pointer. Ya, itulah pembelajaran. Nah, memang Ibu dan Bapak ada miskonsepsi, banyak miskonsepsi ya di kalangan guru-guru terkait STEM approach ini.
ya, seperti pembelajaran yang berbasis praktikum jadinya, ya. Padahal bukan sekedar praktikum. Ini hasil penelitian saya yang sudah disampaikan di dalam seminar ya di Paris waktu itu, ya. Jadi kita mencoba melihat bagaimana persepsi guru tentang implementasi pembelajaran STEM, ya. Kita pakai Google Form, ya. Ini saya itu melakukan penelitian itu bukan murni penelitian saya sendiri, ya. Saya melibatkan mahasiswa S2, S1, S3, semuanya ikut penelitian tentang STEM, ya. Ini salah satunya mahasiswa S3 saya, ya, melakukan preliminary studi tentang ini, bagaimana pembelajaran STEM menurut kacamata guru, ya. Nah, ini guru-gurunya itu mengatakan, ya, persepsi guru itu bahwa STEM itu adalah satu approach, ya. Jadi itu menurut ini S1, ya. Jadi guru-guru yang ininya itu kualifikasinya S1, ya. PPG lebih sedikit meningkat, jadi ada integrated science-nya, ya, sudah ada ininya, ya, education focus on science, technology, engineering, and math. Ya, S2 itu lebih ini lagi, ya, mahasiswa yang lulusan S2, guru yang lulusan S2 memandang bahwa STEM itu satu pendekatan yang akan melatihkan, ya, bukan hanya judul, ya, bukan hanya definisi, tetapi lebih dalam. Mereka mengatakan melatihkan 4 skills, komunikasi, kolaboratif, kreatif, ya, dan semacam. Yang S3, ya, S3 lebih ini lagi, harus diterapkan di dalam bagian dari learning experience, pengalaman belajar, wajib, ya, wajib diinikan oleh guru sebagai bagian dari pengalaman belajarnya, ya. Nah, ini saja pemahaman, ya. Nah, jadi memang seperti yang saya tadi sampaikan, ya. Jadi waktunya katanya lebih lama, ya. Kemudian fasilitas dan infrastrukturnya juga kurang, gitu ya. Kemudian siswa memang tidak familiar terhadap STEM, ya. Tidak semua dosen guru juga katanya familiar terhadap STEM, ya. Tapi sebenarnya kelemahan ini, problema ini bisa diatasi karena ada challenge, ya. Challenge-nya apa? Ya, kita pikirkan saja anak-anak sudah belajar STEM, siswa akan paham terhadap sains jauh lebih banyak. Siswa akan mampu belajar mandiri. Siswa akan ada keinginan untuk terus-menerus menggali sains dan terapannya di dalam dunia nyata. Ya, nah itu intinya. Ya, nah kaitannya dengan global goals, ya. Kan ISD itu menginginkan, ya, anak-anak kita, generasi yang akan datang itu aware terhadap pengetahuan, tetapi, ya, harus aware juga terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, kesehatan, dan terhadap upaya bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan sehingga no poverty, zero hunger itu tercapai. Maka, ya, satu cara yang harus kita lakukan, STEM education itu harus didekatkan dengan green technology dan green life. Itulah yang kita sebut STEM untuk ISD. Maka, ya, saya mencoba menggali lagi penelitian, mencoba melakukan penelitian STEM, ya, yang berkaitan dengan ISD. Nah, ya, jadi teknologi apa sih yang akan kita hasilkan dengan belajar sains? Itu STEM. Tetapi teknologi yang hijau itu adalah STEM ISD. Jadi hijau untuk apa? Yaitu tadi untuk ekonomi, untuk lingkungan, dan untuk social justice atau untuk kesehatan. Ya, saya tidak akan mengembangkan satu teknologi, tetapi teknologi ini tidak ramah lingkungan. Nah, jadi arahnya ke sana, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, yang ramah kesehatan, dan ramah untuk income generating, ya, untuk kesejahteraan. Itulah teknologi yang dimaksud, ya. Maka menggandengkan STEM dengan ISD ini menjadi penelitian kami, tim peneliti kami berikutnya, ya.
Nah, contohnya ini yang paling gampang aja ya. Yang paling gampang nih, ya. Bagaimana kita memisahkan besi dan plastik dari plastik dan logam lain. Ini permasalahan yang real di masyarakat. Ya, nah, di Jepang, di Kitakyushu, karena penelitian saya ini kolaborasi dengan Kitakyushu. Di Jepang sudah ada mini mesin yang bisa mendemonstrasikan bagaimana pemisahan logam, besi dan plastik. Ya, ada mesinnya dibuat. Ya, sampai dibuat mesinnya. Mesin itu muncul dari mana? Prototip dari anak-anak SMP yang membuatnya melalui pembelajaran STEM. Ya, seperti apa kira-kira? Saya mencoba menerapkan ini bagaimana kalau pembelajaran STEM ini yang sama, ini pembelajaran STEM yang sama dengan di Kitakyushu, saya terapkan di SMP di kita. Ternyata bisa berhasil. Ya, ternyata bisa berhasil. Ya, anak-anak membuat seperti begini nih desainnya. Ya, jadi mereka membuat isi plastiknya itu dalam bentuk chip, semua plastik logam dalam bentuk chip yang kecil-kecil gitu ya. Lalu campuran itu ada yang menggunakan desainnya seperti begini. Ini sederhana aja nih ya desainnya. Si campuran itu dimasukkan melalui corong, lalu kemudian di sini ada ditempatkan magnet, katanya saya tempatkan magnet, kemudian ada electric sprayer, serot disemprot gitu ya, pakai hair dryer itu ya, mereka pakai hair dryer. Maka mereka berharap yang iron itu, yang besi itu nempel di sini katanya karena ini ada magnet. Ya, logam yang lain agak jauhan dikit, plastik agak jauh. Kenapa seperti begitu? Mereka berpikirnya ya udah kan logam itu berat, plastik itu kan ringan. Tentu kalau ditiup angin dari electric sprayer, maka dia akan jatuh ke yang paling ujung. Nah, bagaimana caranya mereka mendesain ini? Kan diuji coba nih. Oh, ternyata si plastiknya itu bablas ke sini, keluar misalnya keluar dari tempat dari can plastiknya. Maka mereka akan mengubah ininya mengubah volume dari ini, mengubah panjangnya, jaraknya dan segala macam. Ya, ini kelompok yang satu. Kelompok yang lain sudah berpikir begini nih. Ini berpikir maju berapa langkah, ya. Kalau dari yang pertama ke yang kedua. Ini kelompok yang lain. Mereka menggunakan conveyor belt, ya. Ini mereka menggunakannya itu dari mainan mobil-mobilan, tank baja gitu ya, tank baja yang elektrik gitu ya. Itu kan ada ini muter ya. Mereka gunakan itu lalu disimpan di sini, lalu ada fan ya, ada electric drive ya. Kemudian ini anak SMP bisa loh membuat seperti begini. Ya, saya juga takjub ya melihat mereka bisa membuat desainnya seperti begini. Nah, ini kan desain, belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Apakah kenyataannya seperti begitu ya? Ternyata ya memang kenyataannya bisa seperti begini. Meskipun ada yang yang plastik itu ternyata ada yang jatuh ke sini juga gitu. Tapi ya relatif terpisahlah satu sama lain. Nah, jadi saya berpikir, oh kalau begitu, memang idenya yang di Kitakyushu itu di satu ini ada pabrik khusus ya itu untuk pemisahan. Membuatnya itu dasarnya idenya gagasannya itu berarti dari sekolah. Ya, itu luar biasa tuh ininya ya. Maka mereka membuat ban berjalannya itu besar, kemudian campurannya. Jadi memang semua ini kan biasanya dari mainan ya. Ini sampah mainan anak-anak. Ada plastiknya, ada besinya, ada logam yang lainnya. Ya, mereka remukan, mereka ini kan ya di press ya, kemudian masukkan ke dalam alat pencacah, kemudian masukkan ke dalam alat pembuat ini chip ya, dan setelah itu masuk ke sini nih ke yang seperti begini nih ban berjalan. And it is work. Ya, luar biasa ya. Jadi saya yakin sebenarnya anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu kreatif. Hanya masalahnya bagaimana kita membangun kreativitas. Itu yang paling penting. Dan ini pekerjaan rumah kita semua, para pendidik sains. Ya. Nah.
Konsepnya apa sih? Nah itu ya. Jadi sebelum mereka memisahkan, jadi plastik itu kenapa mereka berpikir seperti begitu? Plastik kan ringan. Ringan itu dengan besi beda, ya berat. Apa itu? Konsep apa itu yang ada di baliknya? Massa jenis. Ya, plastik itu massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan besi dan logam yang lain. Lalu bagaimana caranya memisahkan besi dengan logam yang lain? Oh, besi itu tertarik magnet, logam yang lain enggak. Nah, konsep apa itu? Konsep magnet, gitu ya. Jadi konsep magnet ini konsep fisika di SMP ada, ya. Nah, jadi itu konsepnya yang ada. Jadi sebelum mereka bekerja, mereka harus tahu dulu, ya, apa itu magnet, gitu ya akhirnya, ya. Mengapa kalau di SMA ditariklah besi ini, kenapa bisa menjadi magnet sementara logam yang lain enggak? Itu kan kaitannya dengan ada hibridisasi pengisian orbital-orbital itu di level SMA, ya itu teorinya. Jadi ininya produknya ya desainnya boleh sama, tetapi teori di baliknya itu bisa berbeda tergantung dari level anak-anak, level pengetahuan, level SD, SMP, SMA. Ya, itu. Nah, kemudian selain itu ya ada konsep penanganan limbah 3R di baliknya. Pemisahan ada reduce, reuse, recycle. Kalau yang ini modelnya apa? Reduce, reuse, recycle. Reduce ya, dan recycle. Ya, mengubah sampah menjadi hal-hal yang berguna. Kan kalau sudah terpisah, ya, chip-chip itu bisa dijual ke industri, ya. Besi jadi industri besi, logam-logam yang lain industri logam, plastik industri plastik. Ya, jadi kantong kresek dan segala macam. Itu kan perlunya tuh chip plastik, ya. Nah, kemudian juga ada konsep fisika di baliknya. Berapa kekuatan fan dan sprayer agar material masuk ke dalam wadahnya masing-masing. Ya, harus menghitung dengan precise, harus menghitung dengan tepat cermat, ya, supaya semuanya masuk ke wadahnya masing-masing. Ah, luar biasa kan? Ini sepertinya yang sederhana saja gambar gini, padahal konsep di baliknya itu luar biasa. Ya, siapa yang menemukannya? Mereka, anak-anak kita. Ya, tentu kita yang harus. Nah, sekarang ini biologi. Ya, ini contohnya yang biologi. Bagaimana bentuk sel hewan? Nah, ada pertanyaan, bagaimana bentuk atau bagaimana membuat model ya sel hewan? Nah, ini tantangannya. Ya, challenge. Biasanya ada gurunya itu yang mengatakan tantangan 1. Nah, challenge 1. Bagaimana membuat model sel hewan? Sebelum mereka membuat modelnya, mereka tuh bertanya, sel hewan itu apa ya? Bagaimana caranya saya tahu itu sel hewan atau sel tumbuhan atau sel manusia gitu ya. Nah, maka mereka akan berinquiry ya lewat ini nih, lewat mikroskop dulu ya. Ada, Bu, saya boleh nggak pakai mikroskop? Boleh, ada gitu ya. Gitu. Nah, maka dari mikroskop itu ketemu yang seperti begini nih ya, dari mikroskop itu. Nah, lalu lalu setelah mereka ketemu ini, terus gimana? Kalau membuat model sel itu masa cuma bulat doang gitu ya? Cuma bulat doang begitu, seperti bola aja? Enggak, karena kan emang sel itu apa sih? Cari sel itu apa, kemudian bagian-bagian sel itu apa, maka dia akan berpikir, oh di dalam sel itu harus ada mitokondria, harus ada retikulum, harus ada ribosom dan yang lain-lainnya. Ya, oh bentuknya kayak gini-gini loh semuanya tuh. Nah, mereka mencari sendiri ini Bu, ya. Jadi ibu bapak, nah ini mencari sendiri. Oh kayak gini. Oh kalau modelnya kayak gini, bagaimana ya desainnya? Maka masuklah mereka ke design processes. Jadi kalau gitu, barangkali kita perlu pakai ini plastisin lah, bolanya apa dan segala macam, styrofoam dan yang lain-lain. Ya. Nah, ini bisa berbeda-beda tergantung dari persepsinya mereka, tergantung dari mereka menemukan informasi di internet itu. Ya, itu. Bagaimana desain modelnya, bahan apa yang digunakan. Ya, bukan tidak mungkin mereka menemukan di internet itu, oh ini loh modelnya, itu mah jelek ya gitu, nanti kita mau ubah. Itu satu inovasi. Ana, mohon maaf, Prof. Ana. Ya, waktunya sudah cukup nggih? Ya, nanti ini satu slide lagi. Ya, sehingga nanti dia akan menggunakan desain itu untuk membuat satu kreasi.
Ya, kreasinya seperti begini, bisa beda-beda. Mana yang paling ISD, ya, yang pakai semangka tentu nggak ISD ya kurang ISD-nya. Mungkin yang ISD itu yang ini misalnya ya, yang pakai styrofoam bekas gitu ya. Nah, kalau yang ini mah bukan bekas ya, ini apa namanya masih kurang ISD. Sementara yang ini itu lebih ISD karena misalnya menggunakan styrofoam yang bekas. Nah, begitu kira-kira ya proses pembelajaran STEM yang sebenarnya sederhana. Ya, nah ini Green STEM Project Activities in Science itu bisa seperti begini. Ya, ini green. Ya, ini arahnya ke ISD. Ini yang kita cobakan di anak-anak itu di level SMP dan di level SMA. Ya, jadi intinya Ibu dan Bapak, saya ingin sampaikan pendidikan itu kunci keberhasilan meraih SDGs. Ya, harus yang seperti apa pendidikannya? Multi, literacy, lifelong learning, HOTS, keterampilan memecahkan masalah itu yang dilatihkan. Ya, nah salah satu pembelajaran, ya pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan adalah STEM ESD dengan Green Project yang dapat mendukung prinsip Green Life. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.